Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Dani, apa yang kamu pikirkan? Tidak, cuma ingin tahu saja. Aku rasa kamu tidak sekedar ingin tahu. Pasti ada sesuatu tentang Maijah. Ucap cinta penuh selidik. Aku merasa dia agak aneh saja. Ucap Dani berbohong. Dia memang aneh. Sering bicara tidak jelas. Mungkin dia itu setengah gila. Tukas cinta. Oh ya, kamu tahu tentang Mbak Neni? Neni itu saudara tiri Bella. Bapaknya menikah dengan Bu Sarti dan dijadikan tumbal karena ketahuan selingkuh dengan Tanti. Entah kenapa Bu Sarti bisa jatuh cinta kepada Pak Demian. Padahal jelas-jelas mbahnya Bella melarang untuk jatuh cinta kepada pria. Dan apa yang dikhawatirkan mbah terbukti. Pak Demian berselingkuh dengan Tanti. Apa kamu yakin? Cinta mengedihkan bahu. Aku tidak tahu pasti. Apa kamu membenci pria? Jujur iya. Tapi aku tidak suka kekejaman perempuan-perempuan di desa ini yang menghabisi semua pria. Pada dasarnya kami semua membenci pria. Kesetiaan yang kami berikan dibalas dengan pengkhianatan oleh kalian. Tidak semua pria suka berkhianat. Entahlah, aku tidak tahu. Selama ini aku selalu mencari tumbal, dan yang kudapatkan semua laki-laki bajingan pengkhianat. Belum pernah aku mendapati pria setia. Semuanya sama saja, tertarik dengan perempuan cantik dan seksi. Mudah sekali memperdaya kalian. Masih ada pria baik di dunia ini. Jangan kalian samaratakan. Aku awalnya percaya itu. Bukankah waktu itu aku mengatakan seperti apa yang kamu katakan? Tapi aku berubah pikiran mendengar penjelasan ibuku yang tidak pernah ia katakan kepadaku sebelumnya. Memangnya apa yang Nyi Ranti katakan? Selama menikah dengan bapakku, ibuku selalu disiksa dan disakiti olehnya. Itu yang ibu katakan beberapa hari sebelum kejadian. Mulai saat itulah aku membenci semua pria termasuk dirimu. Ucap cinta sambil berlalu meninggalkan Dani. Dani menatap kepergian cinta. Ia iba kepada perempuan itu dan perempuan-perempuan lain di desa ini. Mereka disesatkan orang-orang tua mereka ke lembah dosa. Ditanamkan rasa benci kepada pria yang sangat besar kepada anak-anak mereka. Mungkin Cinta dan Bella adalah generasi terakhir manusia-manusia sesat. Seorang perempuan berdandan berhias untuk suaminya, sedangkan mereka awet muda dan cantik sampai rela mengadakan perjanjian dengan iblis untuk siapa? Apa kecantikan mereka untuk memperdaya setiap pria, lalu menghabisinya setelah mereka terperdaya? Hanya karena segelintir pria yang tidak setia, mereka menghabisi semua pria di desa ini dan melakukan dosa yang teramat besar. Mereka rela menyekutukan Allah. Tapi terkadang memang sakit hati yang amat dalam bisa membuat seseorang berbuat nekat. Oleh karena itu, janganlah rasa cinta kepada sesama makhluk ciptaan Allah lebih besar dari rasa cinta kita sendiri. Rasa cinta kita yang amat besar seharusnya hanya kepada Allah. Jika terlalu mencintai makhluk, itulah akibatnya. Kita dikecewakan memilih jalur pintas, ingin membalas dendam dan lain sebagainya. Mungkin juga pemahaman ilmu agama mereka yang kurang, membuat mereka tidak berpikir panjang. Yang ada di otak mereka hanya balas dendam. Malam ini Sumya bermalam di rumah Sarti. Ia membawa olahan jeroan yang katanya jeroan manjangan yang ditukarkannya dengan kayu bakar. Semua anggota keluarga Bella sangat lahap memakan jeroan itu, namun tidak dengan Dani. Ia jijik untuk memakannya. Bisa saja Sumya berbohong dan mengatakan itu jeroan menjangan. Padahal bisa jadi itu jeroan para tumbal. Membayangkannya membuat Dani bergidik. Kenapa kamu tidak memakannya, Dani?
Apa kamu pikir aku akan meracunimu? Sumia menatap Dani tajam. Tidak, Bi. Dari kecil aku tidak suka makan jeroan. Makan sayur saja kalau begitu, Mas. Bella mendekatkan mangkuk berisi sayuran bunga-bunga. Terpaksa Dani mengambil sayur itu, walau sebenarnya ia malas. Rasa sayur yang sangat aneh. Mungkin memang tidak ada jampi-jampinya karena semua memakannya. Tapi sayuran aneh itu tidak cocok di lidah Dani. Namun ia tetap memakannya daripada memakan jeroan yang tidak bisa. Jelas entah jeroan apa. Dani harus makan. Ia harus sehat berada di antara perempuan-perempuan pemuja iblis ini. Cara perempuan-perempuan itu makan pun tidak anggun sama sekali. Mungkin mereka memang sangat menyukai daging-daging. Cara mereka makan seperti dalam acara ritual. Mereka tidak malu makan dengan rakusnya di depan Dani. Mungkin mereka berpikir jika Dani masih berada dalam pengaruh jambi-jambi mereka. Selain rasa sayur dari bunga-bunga yang tidak enak, rasa kapar Dani menguar melihat mereka yang sangat rakus memakan jeroan itu. Dalam beberapa menit, jeroan di atas meja habis tak bersisa. Bibir dan pipi mereka belepotan. Dani ingin muntah rasanya, namun ditahannya sekuat mungkin. Dani, kenapa belum dimakan makananmu? Tanya Sarti. Yang lain menoleh ke Dani dan menatap Dani dengan tatapan berbeda. Enak banget sayur ini, Bu. Makanya aku tidak ingin cepat-cepat menghabiskannya. Dani lalu menyendokkan makanan ke mulutnya. Ia pura-pura menikmati makanan itu. Dengan susah payah, Dani menelan nasi dan sayur bunga. Dani terpaksa menghabiskan makanan dalam piringnya. Setiap satu sendok masuk ke mulut, ia lalu meminum air putih untuk sedikit mengurangi rasa aneh dari sayur bebungaan itu. Besok, aku akan cari jeroan lagi. 1 minggu kemarin ada orang meninggal di daerah kecamatan, ucap Sumia. Wanita itu keceplosan bicara. Orang meninggal? Apa hubungannya dengan jeroan, Bi? Tanya Dani. Maksud Bibi Sumia, sambil pergi membeli jeroan ke kota, Bibi Sumia mau berziarah ke makam temannya. Bella menimpali. Oh, aku kira jeroan apa tadi? Soalnya Bibi Sumia bawa-bawa orang meninggal segala. Dani pura-pura percaya. Dalam hati Dani mencurigai jika jeroan yang dibawa Sumia adalah jeroan yang diambil dari mayat yang sudah dikuburkan. Ya nggak mungkin lah, Mas. Memang kita ini kanibal. Bella bergurau, mencoba mencairkan ketegangan. Aku kan juga cuma bercanda, Dek. Kenapa pada tegang? Sarti dan Sumia bersikap senormal mungkin supaya Dani tidak curiga. Sedangkan Neni hanya diam saja sedari tadi. Dani terngiang-ngiang dengan perkataan Sumia yang mengatakan jika besok adalah 7 hari kematian seseorang di kecamatan. Dani rasa ada hubungannya dengan jeroan yang akan diambil Bibi Sumia. Atau jangan-jangan jeroan itu diambil dari mayat yang sudah dikuburkan. Jangan-jangan kain kafan lusuh yang ada di karung-karung itu diambil juga dari mayat yang sudah dikuburkan. Jika memang benar, apa tujuan mereka melakukan semua itu? Membayangkan Bibi Sumia mengeksekusi tubuh mayat dan mengambil jeroannya sudah membuat Dani bergidik. Apalagi jika ia melihatnya, bisa muntah-muntah. Tapi semua itu hanya dugaan Dani. Belum jelas iya atau tidaknya. Pagi-pagi Bibi Sumia bersiap hendak pergi ke kecamatan. Melihat itu, terlintas ide di benak Dani untuk mengetahui apa yang Sumia lakukan di sana dan dari mana dia mendapatkan jeroan lagi. Dek, ikut Bibi Sumia yuk. Aku bosan di sini tidak keluar rumah. Aku pengen jalan-jalan, ajak Dani. Tapi Bibi Sumia itu menginap di sana, tukas Bella. Kita juga ikut nginap, Dek. Bella terdiam. Dia tampak berpikir. Aku tanya ke ibu dulu, Mas. Iya, cepatlah. Bella lalu masuk ke dalam rumah. Cukup lama ia di dalam. Tak lama kemudian, ia keluar bersama Sarti dan Sumia. Kamu yakin ingin ikut Sumia ke kecamatan? Tanya Sarti. Iya, Bu. Akhirnya setelah terjadi perdebatan alot antara Dani dan Sumia,
Akhirnya Dani dan Bella pergi bersama Sumia. Suamimu itu menyusahkan saja, Bel. Ya, mau bagaimana lagi, Bi? Tukas Bella. Sesampainya di kecamatan, mereka menyewa rumah di sana. Katanya mau beli jeroan, Bi. Kita pergi ke kota. Tanya Dani. Besok, Mas. Bisa-bisa busuk kalau beli sekarang, jawab Bella. Dani mengangguk saja daripada Sumia ngomel-ngomel. Malam harinya, Dani pura-pura tidur cepat. Di saat itulah Bella dan Sumia pergi. Dani membuka mata. Gegas ia mengikuti Sumia dan Bella. Langkah kedua perempuan itu sangat cepat. Mereka masuk ke area pemakaman. Sumia dan Bella celingukan. Lalu mereka mendekati makam yang masih baru. Bella dan Sumia berhenti di makam baru. Mereka celingukan memperhatikan sekeliling. Sumia mengangguk kepada Bella. Ia lalu berjalan ke gubuk yang ada di makam. Tak lama kemudian, Sumia kembali dengan membawa cangkul di tangannya. Sumia menyerahkan cangkul kepada Bella. Bella lalu mencangkul makam baru itu. Dani mengernyitkan dahi melihat apa yang Bella lakukan. Mau apa Bella mencangkul tanah makam itu? Tukas Dani. Ia mengintip di balik pohon yang ada di sekitar pemakaman. Keringat bercucuran dari dahi Bella. Perempuan iblis itu kelelahan mencangkul tanah makam. Setelah itu, Sumia turun ke dalam makam. Sementara itu, Bella tetap berada di atas. Ia mengawasi sekeliling sambil menunggu Sumia. Cukup lama Sumia berada di bawah sana. Hal itu semakin memperkuat dugaan Dani jika Sumia telah melakukan sesuatu kepada tubuh si mayat. Beberapa saat menunggu, akhirnya Sumia naik ke atas. Ia memberikan sesuatu kepada Bella sebelum naik. Dani memicingkan mata demi melihat apa yang diberikan Sumia kepada Bella. Karena gelap, Dani tidak bisa melihat dengan jelas apa yang Bella bawa. Bella menyerahkan apa yang dibawanya itu kepada Sumia. Ia lalu menimbun kembali makam itu. Setelah itu mereka pergi meninggalkan makam. Buru-buru Dani mengikuti mereka. Rupanya kedua perempuan itu pulang ke rumah. Gegas Dani mengambil jalan pintas supaya sampai lebih dulu di rumah. Walaupun tidak mengetahui daerah itu, Dani berhasil sampai di rumah lebih dulu daripada Bella dan Sumia. Suara langkah kaki mendekat, lalu gagang pintu bergerak, ditarik dari luar. Pasti Bella dan bibi Sumia itu, ucap Dani dalam hati. Dani gegas menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur yang berada di lantai. Tempat ini hanya terdapat satu kamar, ruang tamu dan dapur, sedangkan untuk kamar mandi berada di luar. Terdengar langkah kaki terjingkat-jingkat memasuki kamar. Dani tidur, Bi, ucap Bella lirih. Ayo cepat. Iya, Bi. Bella berjingkat meninggalkan kamar. Setelah Bella pergi, Dani membuka mata. Ia berjalan mendekati pintu. Diintipnya ruang tamu. Tidak ada Bella atau Sumia. Dani lalu pergi ke dapur. Di sana Sumia dan Bella tengah membersihkan sesuatu. Bola mata Dani membulat sempurna melihat kain kafan kotor dengan banyak tanah menempel di sana. Dan lebih terkejut lagi melihat sesuatu di samping Bella. Ada organ dalam manusia berupa hati, jantung, dan ginjal. Jadi apa yang aku pikirkan benar? Kalau yang bibi Sumia maksud jeroan adalah organ dalam manusia. Mereka tadi masuk ke area pemakaman untuk mengambil kain kafan dan mengambil organ dalam si mayat. Astagfirullah. Orang yang sudah mati pun mereka juga menyiksa. Dani mengepalkan tangan geram, membayangkan aksi kejam Sumia di dalam kubur. Walaupun sudah meninggal, tidak selayaknya kita sebagai manusia menyakiti si mayat, ucap Dani lagi. Matanya awas melihat apa yang Bella dan Sumia kerjakan. Setelah membersihkan kain kafan itu, Bella dan Sumia memotong-motong organ dalam mayat menjadi kecil-kecil. Dimasukkannya potong-potongan organ itu ke dalam plastik, lalu menggantungnya di dinding dapur. Rasa benci bercampur jijik kepada perempuan-perempuan itu amat besar. Jika mereka laki-laki, pasti sudah kuhajar babak belur. Dani memukul dinding pembatas ruang tamu dan dapur.
Berkali-kali Dani menarik napas. Dalam hatinya memberontak, ingin menangkap basah mereka. Namun ia tidak boleh gegabah. Sumia dan Bella bukan perempuan biasa. Ia harus pura-pura bodoh dan mengikuti permainan mereka jika ingin menghancurkan semua warga desa Kembang Rejo yang isinya perempuan semua. Lagi pula pasti mereka memiliki jimat atau sejenisnya untuk menjaga diri. Dani harus menemukan kelemahan mereka dan seluk-beluk desa Kembang Rejo. Karena pastinya tidak mudah menghancurkan perempuan-perempuan pengabdi setan itu. Saat ini Dani bisa saja kabur dari mereka dan melarikan diri. Namun kejahatan mereka akan terus berlanjut jika tidak ada yang menghentikannya. Dibutuhkan kesabaran dan mental yang kuat untuk ada di tengah wanita-wanita iblis itu. Dani memilih pergi ke kamar dan tidur daripada ia tidak bisa mengendalikan diri. Dani memejamkan mata, mencoba melupakan sejenak apa yang terjadi. Lambat laun, Dani pun tertidur. Dani terbangun ketika Bella membangunkannya. Mas Dani, sudah pagi, ayo bangun. Bella menggoncang-goncangkan tubuh Dani. Dani menggeliat. Di hadapannya, wanita yang sudah dinikahinya itu tersenyum manis. Dulu, sewaktu ia belum tahu kebusukan Bella, senyuman itu yang selalu dinantikannya. Sekarang setelah tahu siapa sebenarnya Bella, Dani sangat membenci senyuman itu. Dani membuang muka, jijik melihat wajah Bella. Kamu kenapa, Mas? Kamu marah sama aku, Mas? Dani menatap Bella. Ia tidak boleh menunjukkan emosi atau rasa bencinya kepada Bella. Bisa-bisa ketahuan jika hanya berpura-pura. Aku masih ngantuk, Dek. Jadinya wajahku kelihatan marah. Maaf ya. Dani duduk. Kita sarapan dulu, lalu pulang, Mas, ajak Bella. Pulang? Kok cepet banget? Kita belum jalan-jalan loh, Dek, protes Dani. Bibi Sumia ada pekerjaan di ladang, Mas, dan kita harus segera pulang. Lalu di mana Bibi Sumia? Itu di belakang, jawab Bella. Katanya mau beli jeroan, Dek. Sudah beli tadi waktu kamu tidur, Mas. Katanya masih pagi banget, Dek. Di sini pagi-pagi banget, pasar sudah buka. Sudah, Mas. Ayo bangun. Iya, aku mau cuci muka dulu. Dani bangun. Ia pergi ke kamar mandi yang terletak di belakang dapur. Begitu melewati dapur, aroma anyir menusuk hidung Dani. Aroma itu berasal dari kresek berisi organ dalam manusia. Dani ingin muntah mencium bau itu. Ia pergi ke belakang sambil menutup hidung. Begitu ia kembali di dekat potongan organ mayat itu, berdiri sosok wanita dengan banyak darah di perutnya. Sosok itu menatap Dani pilu. Ia menangis. Sakit sekali. Kenapa aku yang sudah mati masih juga disakiti? Tangis sosok itu. Mungkin sosok itu adalah hantu dari mayat yang diambil kain kafan dan organ dalamnya oleh Bella dan Sumia. Perutku dibelah, isi di dalamnya diambil, pakaianku diambil. Dani terpaku, tubuhnya merasa ditancapkan ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Dani dan sosok itu saling bersih tatap. Sosok itu menatap Dani tajam. Usus sosok itu terurai, darah berceceran. Kepala sosok itu dimiringkan. Suara tulang yang patah. Sosok itu lalu memutar kepalanya 360 derajat. Ia lalu melayang mendekati Dani dan masuk ke dalam tubuh Dani. Tubuh Dani yang dikuasai sosok itu melangkah cepat menuju ruang tamu. Di sana, Bella dan Sumia tengah menyantap sarapan pagi. Dani mendekati Sumia dan Bella yang masing-masing dari mereka memakan jeroan. Plak! Dani menepis tangan Sumia yang hendak memasukkan jeroan ke dalam mulutnya. Sontak ia terkejut. Kurang ajar, gak sopan banget kamu, Dani. Sumia menggebrak meja. Mata Dani memerah. Ia mencekik leher Sumia
dan mendorongnya hingga menatap dinding. Berani-beraninya kalian mengambil pakaian dan mengambil isi perutku. Akan aku habisi kalian. Suara Dani berubah menjadi berat. Dani semakin memperkuat cekikannya. Dani bisa melihat apa yang ia lakukan pada Sumia. Ia bisa mendengarkan apa yang ia ucapkan. Namun itu bukan dirinya. Kalian telah memakan isi perutku. Akan kuhabisi sekarang kalian. Dani melemparkan tubuh Sumia. Mata Dani jelalatan. Ia mencari sesuatu. Gegas Dani mengambil pisau yang tergeletak di kursi. Diambilnya pisau itu. Ia kembali mendekati Sumia dan res. Disabetkannya pisau itu ke tangan Sumia. "Oh, Bella, bantu aku. Jangan hanya diam," teriak Sumia. Dani berlari menatap Bella tajam. Tatapan matanya berkilat, menatap Bella dan Sumia bergantian. Punggung Dani dipukul seorang. Ia lunglai dan jatuh tak sadarkan diri seketika. "Kalian tidak apa-apa?" Sumia dan Bella gegas bangun. Sumia memegangi kepalanya yang terasa sakit karena dilempar Dani sampai menatap dinding. "Ma Ija, kenapa ada di sini?" tanya Bella. "Saudaraku ada di dekat sini. Kebetulan aku lewat sini dan mendengar suara kalian. Pintu juga terbuka, makanya aku masuk. Kirain ngikutin kami," timpal Sumia. "Jangan berpikiran buruk kepadaku. Aku sudah menjadi warga desa Kembang Rejo. Aku bagian dari kalian. Walaupun aku tidak melakukan ritual seperti yang kalian lakukan." Jawab Sumia. Ia masih tidak percaya kepada Ija begitu saja. "Ma Ija, ayo ikut makan," ajak Bella. "Tidak, Bel. Mak buru-buru. Mak pergi dulu," pamit Ma Ija. "Iya, Mak. Terima kasih sudah membantu," ucap Bella. Ma Ija tersenyum. Ia lalu pergi. "Bibi ini judes banget sih sama Ma Ija." "Hei Bel, dia itu bukan asli warga desa kita. Baru beberapa tahun juga dia di desa kita. Jangan terlalu percaya dengan orang yang belum terlalu kenal." "Iya sih, Bi. Kata orang-orang, Ma Ija itu sedikit tidak waras. Hanya karena ketua menemukannya dan dia bisa tinggal di desa kita. Tapi Ma Ija cukup berguna terlepas dari apa yang pernah dia lakukan. Sejujurnya aku tidak suka kamu membawa Dani ke desa untuk dijadikan tumbal. Pria berdarah manis memang membuat kita lebih cantik dan kuat. Tapi bisa saja ia berbalik menyerang kita. Bibi tenang saja. Aku bisa mengatasi Dani. Setiap hari dia ku beri jamu yang sudah diberi jambi-jambi. Dia sangat penurut dan patuh dengan semua perintahku. Dia itu bagaikan kerbau dicucuk hidungnya. Disuruh ke sana, ke sini manut. Baguslah kalau begitu. Sudah lama sekali juga kita tidak mendapatkan tumbal pria berdarah manis. Ibu sangat menginginkan pria berdarah manis untuk dijadikan tumbal. Aku tahu itu. Mudah-mudahan saja Dani tidak membuat masalah untuk kita." "Tidak akan, Bi," ucap Bella mantap. Ia sangat yakin dengan ucapannya. "Urus Dani, Bel. Bangunkan dia dan kita akan segera pulang," titah Bibi Sumia. Bella beringsut mendekati Dani. Mas Dani, bangun." Bella membangunkan Dani dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dani menggeliat. Kepala bagian belakangnya terasa sakit. "Mas, kita makan, lalu pulang." "Pulang? Sekarang, Dek?" "Iya, Mas. Cepat." Dani berdiri. Dia bergabung dengan Sumia yang sedang makan. Bola mata Dani membulat. Hanya ada lauk dengan jeroan. Kalian bisa tebak jeroan apa yang dimaksud. "Cepat makan, Dani. Setelah itu kita pulang. Ada banyak pekerjaan yang belum aku lakukan." "Kenapa cepat banget sih, Bi? Ini kan masih pagi." "Sudah, jangan banyak bicara. Kepalaku kok sakit banget ya, Dek." Dani berbicara kepada Bella. "Kamu kesurupan," ucap Sumia ketus. "Kesurupan?
Iya mas, tadi kamu kesurupan dan hampir membunuh kami. Untung ada Mak Ija lewat. Kamu dipukul sih kepalanya sampai pingsan. Mak Ija? Kenapa dia ada di sini? Dia mau ke tempat saudaranya di dekat sini, jelas Bella. Dani mengangguk-angguk mendengar penjelasan Bella. Ia mengingat-ingat kejadian sebelum ia kesurupan. Di dekat potongan organ dalam mayat yang tergantung di dinding dapur, berdiri sosok hantu menyeramkan dengan perut penuh darah dan usus terburai keluar. Sosok itu menatap Dani tajam. Ia mendekati Dani, lalu Dani tidak ingat lagi apa yang terjadi. Oh, mungkin yang merasuki tubuhku itu hantu yang kulihat di dekat dinding dapur, di dekat plastik yang tergantung di sana. Sosok itu marah. Dia mengatakan akan menghabisi orang yang mengambil isi perutnya. Dani sengaja menceritakan semuanya kepada Bella dan Sumia. Ia ingin tahu reaksi apa yang mereka tunjukkan. Kok serem gitu ya mas? Mungkin dulu di rumah sewa ini ada pembunuhan dan diambil isi perutnya. Kok tega banget ya, ucap Bella. Kalian itu yang tega, nggak punya hati. Pinter banget menutupi kebohongan. Dasar wanita iblis. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang telah kalian lakukan? Ucap Dani dalam hati. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita pulang sekarang sebelum hantu itu mengganggu lagi, timpal Sumia. Tapi Mas Dani belum sarapan, Bi. Bisa pingsan di jalan nanti. Mas Dani berat loh. Ya sudah, suruh suamimu makan dulu, ucap Sumia seenaknya. Mas, dimakan dulu sarapannya. Bella menyodorkan makanan kepada Dani. Kan kemarin sudah aku bilang, tidak suka jeroan, Dek. Belikan nasi uduk atau apa aja lah, Dek, di dekat sini, pinta Dani. Untung kemarin ia mengatakan tidak suka jeroan, sehingga Bella atau Sumia tidak memaksanya memakan organ dalam mayat itu. Merepotkan, ucap Sumia ketus. Bibi, gak apa-apa. Mas, tunggu sebentar ya. Aku akan belikan nasi uduk. Mungkin di sekitar sini ada yang jual. Dani mengangguk. Lantas Bella keluar membelikan nasi uduk untuk Dani. Tak berapa lama, ia kembali dengan 1 bungkus nasi uduk untuk Dani. Dani memakannya dengan lahap. Walaupun hanya nasi uduk, rasanya sangat enak bagi Dani. Karena selama di desa Kembang Rejo, ia hanya makan singkong atau sayur bunga yang tidak jelas rasanya, dan juga tidak enak sama sekali. Bibi Sumia berdecih. Ia menggerutu karena baginya dan dimakan terlalu lama. Nanget banget pria ini. Cepat, kita sudah kesiangan. Sabar, Bi, aku habiskan makananku dulu, ucap Dani. Dani kembali menikmati makanannya dan tidak memperdulikan Sumia yang uring-uringan. Ia sudah terbiasa dengan sikap perempuan itu. Setelah Dani menyelesaikan makannya, mereka meninggalkan rumah yang telah Sumia sewa dalam sehari. Mereka berjalan. Di depan mereka terdapat pangkalan ojek dengan 3 ojek sedang asik mengobrol. Mereka melewati pangkalan ojek. Salah satu dari tukang ojek berjalan menghampiri mereka. Mbak, mau saya dan teman saya antar? Sumia menoleh ke tukang ojek. Ia menatap tukang ojek tajam. Sedangkan Bella menoleh tanpa menunjukkan ekspresi apapun, namun tatapannya dingin. Tukang ojek itu ketakutan. Ia berlari menghampiri teman-temannya. Namun ia sempat menoleh ke arah Sumia, Bella, dan Dani. Kebetulan Dani juga menoleh. Tatapan mereka saling bertemu. Pergi. Walaupun pria itu tidak terdengar suaranya, namun Dani bisa mengerti apa yang dikatakan pria itu melalui gerakan mulutnya. Pria itu meminta Dani pergi. Dani mengeringit. Pria itu pernah Dani lihat sebelumnya. Dani mencoba mengingat-ingat siapa pria itu. Dan untuk beberapa saat, ia baru sadar jika pria itu adalah salah satu tukang ojek yang mengingatkan Dani waktu itu untuk meninggalkan desa Kembang Rejo. Mas,
Kamu ngapain liatin tukang ojek? Tanya Bella. Dia menatap tajam tukang ojek itu. Tukang ojek ketakutan mendapat tatapan tajam Bella. Enggak apa-apa. Kamu jangan kayak gitu ngeliatin tukang ojeknya. Kasian dia ketakutan, kayak lihat hantu. Tukas Dani. Apaan sih? Dek, kenapa nggak naik ojek saja? Protes Dani. Padahal sebenarnya ia tahu tidak ada tukang ojek yang mau ngantar mereka. Nanti Bibi Sumia marah mas kalau kita naik ojek, bisik Bella di telinga Dani. Tapi kan capek dek, jalan kaki sampai ke desa Kembang Rejo, ucap Dani pelan. Hitung-hitung olahraga mas. Dani tak membalas perkataan Bella. Ia memperhatikan Bibi Sumia yang membawa bungkusan plastik berisi organ dalam manusia. Plastik itu sampai dikerubuti lalat karena baunya yang hampir membusuk. Entah apa yang akan mereka lakukan dengan organ dalam mayat yang sudah hampir membusuk itu. Dani mengurutkan kening. Mungkin mereka akan mengolahnya menjadi masakan. Membayangkannya saja membuat Dani serasa diaduk-aduk. Perempuan-perempuan ini berarti juga pemakan bangkai. Ada perempuan sekejam mereka, batin Dani. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.